Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mengajak Anda untuk menggali informasi seputar peran K3 sebagai upaya mengatasi stres kerja pada karyawan. Kelompok 4 beranggotakan Fadi Melisa, Lutfi Novel Edison, Mega Melenia Trifebrianti Said, Nur Aina, Nurul Husna, Raihana Rafika Novriandi, dan Syifa Yolanda. Pembahasan pada video ini akan terbagi 4, ada K3, stres kerja pada tenaga medis, lalu langkah penciptaan lingkungan kerja yang baik. Pertama, kita akan membahas mengenai apa itu K3. Keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa disingkat dengan K3 merupakan suatu program dan kebijakan perusahaan yang menjamin keutuhan maupun kesempurnaan jasmani dan rohani para tenaga kerjanya. Hal ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan atau timbulnya penyakit akibat pekerjaan. Program K3 seharusnya dilaksanakan di semua perusahaan, terlebih pada perusahaan yang memiliki pekerjaan yang berisiko tinggi. Dan salah satu resiko yang biasanya dihadapi karyawan di dunia kerja ialah stres kerja. Tahukah Anda, ternyata ada 83% tenaga kesehatan yang mengalami burnout akibat stres berkepanjangan. Lalu, sebenarnya apa itu stres kerja? Stres kerja merupakan suatu keadaan yang berasal dari interaksi manusia dengan pekerjaannya. Interaksi ini lalu memunculkan suatu kondisi ketegangan berupa ketidakseimbangan antara fisik dan psikis karyawan, yang kemudian mempengaruhi emosi, proses berpikir, serta kondisi karyawan secara keseluruhan. Bentuk-bentuk dari stres kerja dapat kita kategorikan menjadi 4 bagian. Yang pertama berupa gangguan fisik seperti sakit kepala, gangguan tidur, meningkatnya tekanan darah, dan meningkatnya detak jantung. Lalu yang kedua ada gangguan emosional seperti mudah marah, mudah tersinggung, tidak sabaran, dan emosi menjadi tidak stabil. Yang ketiga, gangguan terhadap proses berpikir seperti kehilangan konsentrasi, kekurangan motivasi, kesulitan dalam berpikir, dan kesulitan dalam mengambil keputusan yang baik. Lalu yang terakhir ada gangguan perilaku, dan hal ini dapat kita lihat dari penggunaan alkohol, absen di tempat kerja, serta mengisolasi diri dari lingkungan. Dampak dari stres kerja tidak hanya dirasakan oleh individu, tapi juga oleh instansi tempat individu tersebut bekerja. Nah, dampak tersebut dapat kita lihat seperti menurunnya performa dan produktivitas perusahaan, tingkat moral yang rendah, memburuknya motivasi kerja, meningkatnya komplain oleh pegawai, memburuknya tingkat kesehatan karyawan, dan banyaknya laporan kejadian kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil wawancara kelompok dengan tenaga medis yang bekerja di RSUP Dr. M. Jamil Padang, diketahui bahwa para tenaga medis memiliki beban pekerjaan yang banyak dan tantangan pekerjaan yang berat. Selain itu, kondisi pandemi ini setidaknya mengakibatkan hampir seluruh tenaga medis merasakan kelelahan dan kekhawatiran yang berkepanjangan. Dan juga, kekhawatiran dan tuntutan pekerjaan membuat emosi para tenaga medis menjadi tidak stabil dan berujung mengalami stres. Dampak dari adanya stres kerja tersebut dapat dilihat dari rendahnya kehadiran para tenaga medis dan kesehatan fisik mereka yang memburuk. Selain itu, adanya pemikiran-pemikiran lain di luar pekerjaan dapat menjadi faktor pemicu terjadinya stres kerja. Lalu adanya program K3 yang diterapkan oleh rumah sakit sangat dibutuhkan sebagai suatu langkah pencegahan terhadap kemungkinan meningkatnya stres kerja pada para tenaga medis. Dan salah satu aspek K3 yang perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya stres adalah aspek lingkungan. Lingkungan kerja merupakan aspek penting dalam K3 sebab lingkungan kerja merupakan tempat di mana seseorang atau karyawan banyak beraktivitas selama bekerja. Dan adanya lingkungan kerja yang baik akan mencegah timbulnya stres akibat tuntutan dan beban kerja. Oleh karena itu, lingkungan kerja harus sangat diperhatikan. Berikut ini adalah aspek lingkungan kerja yang perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya stres kerja. Yang pertama, ventilasi udara. Ventilasi udara yang baik akan memudahkan masuknya oksigen ke dalam ruangan, sehingga pekerja akan merasa lebih rileks ketika berada di dalam ruangan tersebut. Lalu yang kedua ada suhu. Suhu yang tidak sesuai akan meningkatkan kemungkinan terjadinya stres kerja. Dan ketiga, yaitu ada cahaya atau penerangan. Cahaya juga menjadi aspek lingkungan yang penting untuk diperhatikan. Beberapa orang akan merasa tidak nyaman untuk bekerja jika cahaya ruangan tidak cocok dengan dirinya. Lalu yang keempat ada suara. Suara yang bising akan membuat pekerja tidak nyaman dan terganggu ketika melakukan pekerjaannya. Yang kelima ada situasi kerja. Begitupun dengan aspek-aspek lainnya, situasi kerja yang tidak sesuai akan menimbulkan stres kerja pada karyawan. Kita kembali ke pembahasan sebelumnya. Pada dasarnya
Biasanya stres kerja di Rumah Sakit M. Jamil muncul karena besarnya tuntutan dan beban kerja. Misalnya keharusan dalam mengambil keputusan secara cepat, tuntutan bersikap profesional, serta keharusan untuk memberikan layanan terbaik. Nah, fungsi ketiga di sini adalah lebih kepada untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk para tenaga medis, sehingga dengan berbagai tuntutan dan beban kerja tersebut, para tenaga medis dapat mengkondisikan diri dengan baik dan tidak semakin tertekan dengan kondisi lingkungan yang ada. Adapun langkah penciptaan lingkungan kerja yang baik dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, mengkondisikan ruangan baik dari segi ventilasi udara, cahaya, suara, dan suhu menjadi senyaman mungkin. Lalu yang kedua, menciptakan hubungan yang harmonis antar karyawan. Ketiga, melakukan pergantian tugas, namun masih dalam cakupan kemampuan setiap karyawan. Lalu yang keempat, membuat aturan yang jelas terkait dengan tugas dan jadwal pekerjaan. Dan yang kelima, menyediakan tempat istirahat di dalam ruangan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.